kehidupan yang Tuhan rancang di pikirannya sampai hari ini nggak berubah. Bahwa pondasi hidup manusia itu seperti ini, stylenya seperti ini, pola pikirnya seperti ini, targetnya seperti ini, dan action step by stepnya seperti ini. Seperti itu, saudara. Saya buat contoh unggas saja, ayam. Itu dari kodrat binatang atau unggas. Maka dari telur dieramkan menetas jadi anak ayam. Maka ada kocehan anak ayam, jelas sekali kita dengar. Kocehan ayam kecil baru menetas, ngocehan ayam yang sudah 1 bulan umurnya, dan sampai kepada ayam yang berkokok. Itu pola hidup ayam. Begitu. Sebab kalau ada ayam yang keluar dari rahim induknya langsung ayam, maka itu bukan ayam. Apalagi kalau ayam yang menetas dari telur itu, begitu menetas langsung bersuara meow. Itu juga kita tidak sepakat ayam. Kalau itu ayam menetas dari telur, langsung keluar, langsung kuku kuku. Ini akan menjadi tontonan yang aneh, karena itu ayam yang ajaib. Maka saudara bisa membedakan mana ayam, mana angsa, mana bebek. Saya mau membuka pikiran kita. Jadi manusia pun begitu. Manusia itu begini. Lahir dari rahim perempuan, maka secara umum kalau sudah lahir, maaf, muak, langsung nangis. Nggak jelas, tapi kita tahu itu suara manusia. Kalau kami sekarang ini cucu sudah 6 bulan, maka dia mulai berbicara, mulai bersuara dengan 1-2 menurut kami terhantar kepada kalimat yang akan jelas. Sampai di sini saja dulu keterangan saya. Kita masuk dulu kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Saya katakan yang kedua itu menjadi manusia yang aneh dan manusia yang khusus. Karena Adam itu lahir dari perempuan. Adam itu lahir bayi. Itulah manusia yang lahir dari rahim surga. Nggak tahu entah seperti apa, tapi kalau saudara-saudara mau saya pengaruhi dengan sedikit kualitas medis, maka entah berapa waktu dibutuhkan oleh Tuhan, tapi disebutkan, dikronologiskan, maka sistematikanya diambil dari tanah, dibentuk, bentuknya dalam rupa Allah, maka dihembuskan napas hidup. Maka kalau ini Adam marga mani, maka yang pertama dia katakan kepada Tuhan adalah Horas. Kalau dia orang Batak, karena dia langsung besar. Aneh juga ya kalau sampai sekarang seperti itu manusia lahir, sudah seperti apa besarnya harus
ibunya. Itu maka ada percakapan Yesus dengan Nikodemus ketika Yesus katakan born again, lahir kembali. Maka seorang tokoh agama berkata, bagaimana caranya aku lahir kembali, masuk ke dalam rahim ibuku? Tapi ada juga yang kedua, yang lahirnya aneh, yaitu Hawa. Hawa itu juga lahir langsung anak gadis. Tapi saya mau merubah satu image, kalau setuju, tapi ini nggak bisa memang dibukukan dalam buku biologi atau IPA, nggak bisa. Tapi yang menurut kronologis itu, bagaimana Hawa itu lahir dari rahim, apa bisa bilang? Lahir dari rahim Adam. Jadi yang melahirkan pertama di bumi ini bukan perempuan, yaitu laki-laki. Setuju saudara? Setuju. Karena dibuatlah Adam itu tidur, diambil dari tulang rusuknya, maka jadilah Hawa, maka langsunglah merhata sinamo. Kan gitu. Langsung saudaraku, inilah satu-satunya keluarga yang aneh. Begitu lahir menjadi keluarga langsung bulan madu di Taman Eden. Saya buat begitu cerita. Saya yakin saudara tahu ini mulai dari anak sekolah minggu. Hanya membuat sebuah bahasa sistematisnya menjadi ilmu pengetahuan, begitu caranya. Tapi kalau mau lagi kita kembali ke belakang, sebelum Adam dan Hawa ada, siapa yang ada? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Jangan hanya ringgit aja diingat. Lupakan dulu ringgit itu. Tapi kalau kontrak pikiran kita sekarang pada mulanya adalah firman, maka waktu itu masih Tuhan saja yang ada. Kalau memang anak-anak kami atau kita sekalian mengimani waktu itu hanya Tuhan kita yang ada, sebenarnya berarti semuanya yang berkata Tuhan itu yang pertama itu adalah Tuhan dan Tuhan. Ada amin? Tuhan yang benar, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang pertama ada, dan karena Dia semua ada. Dan disebutkan pada mulanya di kitab Kejadian 1 ayat 1, itulah ayat yang berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karya Tuhan yang pertama adalah langit dan bumi. Itu pertama sekali. Tapi dalam Alkitab disambung. Ya, saya belajar Alkitab, menelaah Alkitab. Rupanya kata pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi, itu stop. Itu ada satu kejadian yang sangat fantastis dibuat oleh Tuhan. Kepada bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, itu ada kejadian berikutnya. Tapi di sela-sela itu ada satu kejadian di sorga. Sepakatkah kita semua ada malaikat? Ada malaikat? Jangan ragu-ragu. Kristen gak boleh ragu. Sepakatkah kita semua ada malaikat? Sepakat. Kapan
kapan diciptakan? Itulah tandanya kita tidak tahu semuanya. Dan Tuhan pun tidak kasih tahu semuanya. Aku pun gak tahu. Kalau ada di sini yang tahu, aku akan datang ke rumahmu privat. Datang aku dari Siantar, Medan, dan terbang sekali seminggu belajar privat. Bayar lebih dari UMR 1.500-2.000 ringgit. Tapi malaikat itu ada. Tapi ada kejadian di sorga. Karena Allah itu penghuni sorga bersama dengan malaikat bernyanyi menyembah Dia. Ada satu struktur di mana Tuhan itu adalah raja. Maka ada satu kemuliaan diberikan kepada malaikat. Tapi satu dari malaikat itu terjatuh karena ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Itulah yang dibuang kepada langit dan bumi yang diciptakan tadi. Itulah yang dia rusak. Sehingga bumi belum berbentuk. Artinya kalau di terjemahan lama, bumi kacau balau. Nggak ada yang sepakat kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kacau balau, sempurna. Siapa yang membuat kacau balau? Yaitu malaikat yang jatuh menjadi setan pemberontak itu sampai hari ini. Tapi anehnya, rupanya malaikat yang jatuh itu ada pengikutnya. Barangkali pengikutnya adalah edanya, lainnya, amang gurunya, bapak udahnya kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Pemberontak itu pun ada pengikutnya. Yang baik ada pengikutnya, yang jahat pun ada pengikutnya. Sampai hari ini jelas. Ada kelompok jahat, ada kelompok yang baik. Oleh karena kejadian itulah, maka Allah membuat rekreasi. Bumi belum berbentuk, alam yang rusak Tuhan benahi lewat rekreasi. Maka hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama. Apa di dalam Alkitab hari pertama? Jadilah terang, maka terang itu baik. Itulah hari pertama. Jadi yang pertama perlu terang. Teranglah hatiku, maka kulihat buru mani ini orang. Kalau gelap hatiku, bayangkan, apalagi kalau sama-sama. Kupikir dia pohon. Bayangkan kalau kupikir ini pohon. Ujakit. Sekali gelap pikiran, gelap hati, salahlah menempatkan kehidupan di mana-mana. Itu maka yang pertama perlu terang. Bekerja pun saudara di Malaysia ini, yang pertama harus ada terang. Kalau enggak, ringgitmu itu nanti entah untuk apa kau buat. Ruang di Penang ini, ruang di negeri jiran ini, di sini pun ada ruangmu melakukan hal-hal yang baik sekaligus juga yang tidak baik. Yang kau layani adalah perkataan Tuhan atau pengikut dari malaikat yang terjatuh itu. Maka Tuhan membenahinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keberapa manusia? Itulah diciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden. Saudara, lihatlah skenario sorga
ceritanya tak seperti blueprint yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena ada malaikat jatuh. Cerita di Taman Eden yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi, berikan nama. Itu saudara, yang pikirannya, hatinya, hidupnya masih sepola dengan pola pikir Tuhan, maka Tuhan biarkan hidup berinteraksi di Taman Eden dengan menikmati damai sejahtera. Udah begitu kehidupan. Kalau saudara-saudara hidupmu tetap berpola pikirkan kebenaran, maka Tuhan akan melawatmu dimanapun engkau, mulai dari Silakidir sampai kepada Penang ini, saudara. Seperti Bapak Pendeta kita mulai dari KL ke KL. Karena dia ini kampungnya Kuala Lama ke Kuala Lumpur. Karena kampungnya Kuala Lama di Lubuk Pakam. Hebat ini pendeta kita ini, KL to KL. Tapi untung saudara dari seberang mengikut Tuhan, dan ada poda dari natua-tua mapuru melurat wanonkan hidup lului di santa pak muda, lului di santa anggit usahaon kami yang marminggu dah baru dikirim WA ke kampung. Saya sekarang beribadah di GPI sidang Penang yang dipimpin pendeta Togatoro, yang suaranya kuat-kuat bilang haleluya, haleluya. Pastilah kalau dia bilang haleluya itu setan terbanting-banting. Itu ciri khas dia. Ada dulu ciri khas pendeta kita di Samosir, kalau bilang haleluya, haleluya. Itu namanya pendeta Lumban Raja dari Sidang Pangaloan Samosir. Dia bilang haleluya. Coba kita tiru 1, 2, 3. Kurang bagus kayak gini. Haleluya. 1, 2 ya. Dia dong tahu daripada haleluya. Itu lu hari kehudup marporwal. Ada dulu pengkhotbah tahun 2000, sekitar tahun 2000 datang dari Jerman. Dr. Andreas Hoffner dari Jerman berkhotbah di Pematang Siantar. Kalau mau berkhotbah dia terus berkata 9 kali dulu haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka kami tanya, kenapa kau sebutkan seperti itu, pastor? Supaya setiap sudut ini setan lari semua. Apa siapa namanya lagi? Muriba semua ini ngatung, habis haleluya pingsan baik pak. Kembali kepada kita. Saya tadi katakan di fase awal itu bahwa sesungguhnya Allah punya rencana sudah mulia. Itu tadi dikatakan firman Tuhan. Dari awalnya pun manusia itu diciptakan oleh Tuhan, maksudnya seperti ini. Saya buka sedikit untuk dicatat di hati. Sesungguhnya Adam dan Hawa diciptakan bukan untuk mati. Tidak dibatasi ruang dan waktu untuk mati. Tidak seperti ini cerita kehidupan di bumi seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa. Mengapa berubah cerita kehidupan manusia sering di bumi ini? Karena pola pikir Tuhan dilawan.
Sebab di mana ada pola pikir kebenaran, hati yang benar, tulus, ikhlas, dan langkah yang mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan melawatnya setiap waktu. Maka dimanapun engkau berada, maka sorga akan terus berkomunikasi dalam kemuliaannya kepadamu. Apa bahasamu, apa bisikanmu, apa tangisanmu, apa keluh kesahmu, apa pengharapanmu, apa kerinduanmu, kalau pola pikirmu dan stylemu dalam penyelenggaraan kehidupan semuanya menuansakan kebenaran, maka 100% Allah akan secara pasti melindungi, menjagai, memberkati kehidupanmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Itu yang pasti. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan tadi kepada kita bahwasanya sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bayangkan, kalau semua yang diciptakan mau sama kemuliaannya dengan Yesus, mau sama otoritasnya dengan Yesus. Ini, tetapi kenapa menjadi berbeda, saudaraku? Karena jalur pemikiran manusia cenderung tidak bisa menguasai nafsu-nafsi. Seluruh kehidupan biologis ini, atau katakanlah indera ini, selalu bukan menjadi penyelenggara kedekatan kita dengan Tuhan, tetapi menjadi penyelenggara hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada hati, saudaraku, ada hati yang tidak berpaut kepada firman Tuhan. Ada jalan yang selalu menunjukkan bahwa jalan-jalannya itu menjadi jalan yang di ujungnya selalu tangisan. Karena mereka memiliki sebuah target, diisi dengan komitmen dan dihidupi dengan hal-hal yang salah. Jadi hidup orang percaya itu sesungguhnya seperti kitab Yohanes ke kitab Roma 10 ayat 10, saudara, mereka itu sesungguhnya menjadi pribadi yang ingin diberkati oleh Tuhan. Mereka itu menjadi pribadi yang lihat ini, saudara, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan, maka karya Tuhan itu akan jalan. Karena kalau di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk memberikan kepadamu hal yang rugi, tetapi Allah datang, Yesus datang memberikan kepadamu hidup yang berkelimpah. Itu konteksnya dan konsekuensinya, saudara. Apapun ceritanya, tetapi adakah kita menuansakan, merefleksikan kehidupan orang yang dibenarkan? Ada ciri-ciri orang percaya, sama seperti ciri-ciri ayam berkokok, kambing embek-embek, kucing meong-meong, saudaraku. Ada tanda-tanda manusia. Ya. Saya sekali waktu, saudaraku, kami perkumpulan dipimpin doa oleh orang saudara kita dari timur, saudara. Dia berkata, semua manusia berkata amin, katanya. Amin, nama Tuhan Sudi. Semua kambing mari berkata mbek, darung nama manusia. Dia seperti itu, dia mau mengancam selalu dalam seluruh giatnya. Maka di hari pertama kami salah, saudaraku. Semua manusia berkata amin. Nggak mau kami bilang amin. Tapi semua yang kambing berkata mbek, namun saya, berarti kalian kambing semua ini. Biarlah kalau itu memang kumpulan manusia, kumpulan orang, ya, kumpulan orang percaya, ciri-cirinya apa? Kalaupun saudara tadi malam kerja, ini datang beribadah, kalau mau heheamun lah, tapi dengarkanlah firman.
Tapi jangan sampai tidur. Jangan pula kami banguni baru pulang nanti. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya masuk di bagian B di 29 ini dikatakan, sebab mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kan saya dengan adik saya banyak berkata, mirip. Ini kenapa mirip? Oh, ini adik Abah. Ya, Jonathan Togatoro mirip dengan Silwanus Togatoro karena dia adik Abah. Kita harus mirip seperti Yesus, saudara, karena dia adalah saudara kita. Mirip seperti siapa, saudara? Pernahkah orang lain berkata salah kepada Sumando Tuabat Inna? Biarlah kita suman kepada Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Karena apa? Kita punya kasih. Kasih pasti lemah lembut. Bodoh lah batak lembut. Yang manonggak dua deh. Tolong doroh kutuho itu inna aletna. Baolo iya holo mak. Iya tuh. Tapi mulu di Surabaya, saya 4 tahun di Surabaya. Nah di ulo tresno kabehiko. Iyo ta. Ini tuh tabu begiyo. Tuh kalau kita olong dulu aku tuh itu. Olong nimu. Tapi robe tarlaban. Asing halusna. Ala ido hita deh. La ido mesrana. Uhuk marbadai, uhuk geleng natabba. Kali dah ngolo siram. Udah begitu style kita. Tuhan mau lihat hati kita ini. Ada ruang pengampunan. Ada ruang damai sejahtera. Ditandanya engkau orang percaya, ruang pengampunanmu jelas. Orang Batak berkata parbahul-bahul nabulun itu. Mulu bahul-bahul nabulun, siat na mo, siat na magnia. Siat na biro, siat na botar. Siat na pesek, siat na manju. Siat na jogal, siat na jugul, siat na jigi. Semuanya saudaraku. Kau saudaraku. Paimana jahati gabi burju. Ido na porsea. Jangan orang yang udah jahat diinjak mati mau. Bukan seperti itu, saudara. Maka mereka itu memiliki ciri-ciri hidup seperti Yesus, ciri-ciri berpikir seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus, karena Yesus menjadi saudara sulung di antara banyak saudara. Maka Yesus sekarang di sorga ingin melihat gambaran kemuliaannya terpancarkan lewat hidup saudara di Pulau Penang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Keinginan saudara adalah keinginan apa yang baik, apa yang benar. Ayat 30. Jam berapa kita ini? Sampai lapar lah ya. Ada yang masuk nanti nih jam 1. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Oh iya. Alem mulu ngalu jahamu, ngasai be bapak ni muma. Torla kami yang pehita. Murah-murah lu diskusi tu au. Stop bapak ni mu. Manang temau. Ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi bukan hanya seperti Yesus gambaran dia hidup seperti manusia, bukan, tapi dipanggilnya supaya kita menjadi saksinya. Puji Tuhan. Jadi mengatakan, saya tadi ketika melihat ini, itu baru apa yang WL tadi? Ibu di mana bergerak naruh aku. Kalau makmur nih dangi,
Anak mana tuh gue main lambang kemakmuran di so. Kira lobi do ringgit na ya deh. Tapi saudara, kita boleh semangat semua dibuat. Bahkan dia lincah sekali saudaraku. Wah, berarti kadang-kadang kolesterol nana. Saudara yang saya kasihi, Tuhan berkata kepada kita di ayat yang ke-30 ini, menyaksikan namanya. Jadi terpancar, keluarlah seluruh kebenaran lewat perkataan kita. Dan target kita bukan hanya orang diberkati di bumi ini. Target kita agar mereka itu mewarisi surga. Kalau saudara memang sudah merasakan damai sejahtera, sukacita lewat peribadatan di tempat ini, panggil orang-orang juga. Jangan biarkan mereka tidur di rumah mengantuk, atau pergi ke mall, atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak jelas. Kalau saya baca profil di Penang ini ruang yang sangat luar biasa. Terlebih-lebih saudara punya uang, saudara. Kalaupun tidak banyak sekali uangmu, tapi saudara punya uang. Uangmu itu bisa melayani apa yang kau inginkan. Tetapi apakah saudara punya dasar pemahaman untuk hidup benar, sehingga 1 rupiah pun tidak ada uangmu melayani nafsumu untuk hidup duniawi? Tapi kalau engkau tidak memiliki nafsu sebagai manusia juga, itu salah. Hidup di dunia asal jangan memiliki kadar kualitas duniawi. Berpesta boleh, asal jangan berpesta pora, karena di sana ada alkohol, ada hal-hal yang duniawi. Berpesta, bersukacita, makan bersama-sama, menikmati berkat boleh. Tetapi kalau berpesta pora, engkau nanti akan disusupi pikiran dan hati yang gelap. Maka saksikan itu. Sayang sekali kalau berkat-berkat yang mereka boleh terima. Kalau orang sudah bekerja di Malaysia, punya tabungan sama orang tua di seberang sana, dan mereka memiliki target, aku kerja 4 tahun, aku kerja 8 tahun, aku akan memiliki ini. Mereka punya target, apalagi perempuan sedikit lebih pintar menabung daripada laki-laki, saudara. Itu maka laki-laki harus banyak belajar kepada perempuan supaya tahu sedikit menabung. Tetapi juga perempuan juga harus tahu belajar kepada laki-laki, karena laki-laki itu sebenarnya susah untuk menyerah dalam hidupnya kalau dia tetap kodrat laki-laki. Apakah ada saudara temukan laki-laki seperti perempuan, atau perempuan seperti laki-laki? Nah, karena kalau sempat perempuan seperti laki-laki, payah nanti cari suaminya, saudara. Karena masih 3 hari nanti suaminya kurus, saudara. Bayangkan kalau dia berkata kepada dia senang online, dia ngomong sama suaminya, uco, hai abit di Jimurani. Nah, kan bahaya, saudara. Saya mau makan, buat dulu nasi di meja. Takut pula suaminya, saudaraku, dia layani. Maka datang suaminya berdiri sampingnya, tambahin main dengan namusek. Apakah saudara setuju itu laki-laki? Jangan mau kawin seperti itu laki-laki. Saya pun kawin tidak akan mau seperti itu perempuan. Untunglah ibu tidak seperti itu. Hari ini ibu ini tetap memang seperti perempuan kuliah. Sebab kapan dia kuliah seperti laki-laki akan lain caraku dan ceritaku. Yesus pun begitu. Selain dia memberitakan keselamatan, pengampunan di bumi ini, menyatakan bahwa surga itu punya sukacita tak terbatas, kuasa tak terbatas, damai sejahtera tak terbatas, lingkupan kemuliaan tak terbatas. Tapi dia panggil muridnya, dia pilih, you come, mari ikut aku. Andreas dijadikan dari hal pekerjaan yang berbeda, Yohanes dari pekerjaan berbeda. Maka mereka itu dialihkan kepada sebuah pekerjaan, dibuat teamwork
untuk memberitakan kebenaran. Saudara, pada waktu-waktu tertentu saudara boleh membagi waktu. Apalagi di zaman canggih sekarang, dimanapun kapanpun waktu saudara rehat bisa berkomunikasi. Kawan, besok hari Minggu bersama kita ibadah ya. Kita sama-sama baju kuning nimmu todongan munai. Taunya kau lagu ini nimmu. Saudara latihan. Video call sambil latihan. Maka di hari Minggu dibuat ruang bersaksi. Nggak usah saudara bersaksi, tapi kami mau vokal grup. Saudara nyanyi di sini, saudara. Indah rencanamu Tuhan. Indah duit nate ya leh. Gaji notik do penya. Dinna kemampuan kan suali. Di dalam hidupku. Kenapa dia bisa bersuka cita? Kalau penghasilannya masih sedikit, rohani colma ala nilas roha. Sehingga minggu depannya bisa aku ikut vokal guru. Tiap minggu main vokal guru. Ada amin? Amin. Baik kamu sendiri dak pula ke palu jagoan perditau. Kan saya ada baju kuning, gua baju kuning tuh. Kamu nato itu mah vokal guru. Ada baju merah. Ada 4 merah marun. Silakan. Ada baju bunga-bunga, kembang-kembang. Ini vokal guru, saudara. Jalan muta terselami warna itu ada yang mama itu memulai oleh setiap hati kami. Seperti itu saudaraku kehidupan, isilah sehingga stylemu itu memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Saya masuk di poin terakhir untuk kami urai menjadi konklusi dalam khotbah ini. Dikatakan, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Adanya fase-fase kekilapan, kekurangan. Ada pasti. Jolma. Gampang melihat kelemahanku, gampang melihat kelemahan. Tapi kalau kau kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan itu akan membenarkan engkau. Jangan karena engkau sudah salah dan salah terus, ingatlah engkau akan menjauh dari kebenaran. Seperti anak yang hilang itu. Dia keluar, pikirannya udah salah. Minta harta, bayangkan bapak mamanya masih hidup, tapi minta warisan. Setuju doa muncul mai? Gimana waduh? Menyesal sebenarnya sebagai ibu melahirkan anak seperti itu. Masih di situ masih otoritas papa mamanya terganggu saudaraku, tapi namanya kepada anak, ya udahlah biarlah untuk neneknya ini ku cari. Pikir papa dan mamanya, maka diberikan bagiannya saudara. Maka pergi dia berpoya-poya di dunia ini saudaraku. Memang dunia ini berkata banyak uang, banyak teman, abang sayang. Karena seperti itu saudaraku. Tetapi sekali engkau bergaul dengan landasan itu, maka akan bersalahan. Hari ini dia ada di kandang babi, saudara. Mulai dari rumah yang berkecukupan, tapi waktu menghantar dia ke kandang babi. Mau dihantam di babi sidongan. Bobodo. Bapak saya janggal kamu mandu. Ada ya langi amudo terus. 1, 2, 3 babi. Di kandang babi itu kawannya makan siapa? Kawannya ngomong siapa? Kawannya tidur siapa? Suatu salah bergaul waktu itu. Una mikir taknya ho. Sayang, bagak neoni.
Maka pagi-pagi saudaraku, tidurlah anak hilang ini di kandang babi. Bangun pagi dia. Maka yang pertama dia lihat adalah, maka dia katakan kepada babi, Horas. Maka babi itu berkata, kan gitu ya suara babi ya. Nah, di kampung kita pernah pelihara babi. Maka babi berkata, Maka mereka besok lagi bangun pagi saudaraku. Maka dia berkata, karena pengen kali ngomong. Kan pengen ngomong seperti ibu-ibu pengen anaknya ngomong. Nangi, mama, papa, inna. Ali ajari terus. Ale mulu babi. Horas. Hari dok. Dan kiau jadi babi nih. Tapi lama-kelamaan saudaraku, kawannya makan babi, kawannya tidur babi, kawannya ngomong. Lama-kelamaan saudaraku, bangun dia pagi, maka dia katakan sama babi itu saudaraku, Bali. Apa Bali bahasa Indonesia? Menular saudara. Jangan lama-lama hidup di kandang babi, dalam kehidupan yang tak jelas. Kau pun akan menjadi tak jelas. Nggak seperti orang lagi. Kan bagak doho semono ni margau untuk sopan alai. Mulai dongan di hono pertigion, mulai matong belak celaka. Itu belak depan. Itu madalan ho sopan jiat jolo. Ada dulu lewat tuh. Mulai saudaraku celana kucuk sampai pendek, sampai sependek-pendeknya. Kira kurang bahan. Kurang merek kamu di Malaysia semua ni? Godaan. Semua ni mata baik. Marjami talo penon padito. Kalau semua ni doa kamu di son singer. Celana pendek ison. Oleh Tuhanmu nama tu. Dari mai mana tu? Saudaraku akan repot saudara. Anehnya saudaraku, anehnya. Tadi dia berkata Horas. Karena hari ini dia berkata babi itu berkata Horas. Baru dia sadar saudara. Lek babi mandok tua Horas. Agak aku dulu colma. Saya orang kok dia babi jadi orang, orang jadi babi. Di rumah bapakku banyak makanan. Tu dia ho doma teho palusima. Kalau babi mati kemana? Babi panggang karo itu dari saksang. Karena menangi kadang babi dan jelas parmatena. Kalau anak-anak Tuhan mati dikatakan firman, saudaraku, mereka yang hidup mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka akan hidup selama-lama kita nggak tahu. Karena memang Adam dan Hawa diciptakan, saya katakan tadi, bukan untuk mati, mau hidup selama-lamanya. Tapi karena ada pelanggaran menjadi mati. Tapi Allah ingin merombak kodrat kehidupan manusia, mau selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maka tidak ada sia-sia ibadahmu di Penang ini. Tidak ada sia-sia doamu. Tidak ada sia-sia air matamu.
Tidak ada sia-sia kau di sini menjadi WL. Tidak ada sia-sia kau menjadi singer. Mau menjadi operator daripada lagu-lagu pujian ini. Apa saja yang kau lakukan. Ibadah, duduk mendengarkan firman, berdoa, menyaksikan nama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Dan kau akan lihat di sorga nanti, aduh, semuanya yang kau lakukan itu menjadi mutiara, menjadi berlian. Maka kita akan ubereng Tuhan non di benua kita itu obat. Buru mana nanti pengau di penang naroha. Itu kan yang tu benua kita dulu kan. Karena yang sondo masukmu terus. Saya pernah bertanya kepada muda-mudi kita. Itu kalau datang Tuhan Yesus nanti sama kaulah mobil itu bilang haleluya ingat. Kasihan itu anon namaku. Aku orang tu pertiwian doi mana kirim HP. Saudaraku, ulanglah dia dari sebuah kehidupan yang tak jelas. Maka ketika dia masih berhasrat pulang, maka kemuliaan rohnya langsung connect ke hati bapaknya. Maka langsung saudaraku bapaknya mengingat ukuran baju anaknya, ukuran gaun anaknya, ukuran celana, ukuran sepatu anaknya. Dia pergi ke percetakan cetak undangan. Dia pergi pesan horbo untuk dipotong. Dia pergi pesan keyboard untuk berpesta, saudaraku. Dia pesan saudaraku artis untuk bernyanyi. Masih ada hasrat, niat baikmu. Ada niat baikmu. Sorga sudah merancang sesuatu yang indah bagimu hari ini dan masa depanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Niat baikmu di hatimu saja sorga bisa merekam. Untuk itu dari gandeng-gani pikiri ya? Jangan diingatlah kesalahan orang lain. Aku benci kali rasanya. Enak. Dia kalau jumpa nanti enggak kucakapin dia. Maruo dungo besok. Rencanakanlah yang baik-baik. Maka ketika ada niat dia tinggalkan. Lamau ina tu babi. Lamau dah ina. Memang salah anak doain dah babi ni saya. Kayak sona holo ngakuin lah. Saudaraku, lamau manggugai hatakku doh. Nagabilang babi gimana? Nagabicol mah babi. Saudaraku, mengganggu habitatnya saudaraku. Maka dia pergi pulang, maka disambut dengan cincin, disambut dengan baju, disambut dengan pesta. Sorga bersorak-sorai. Ada niat baik di hati. Ada kami, anak-anak kami, kita sekalian yang ada di sini. Kehidupan yang dirancang Tuhan itu adalah kehidupan yang berpola pikir sorga. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sedikit saja kita lakukan yang salah, kita tahu itu salah sebenarnya. Tapi terkadang ada kesilapan terlanjur kita lakukan. Tapi syukur kepada Tuhan masih ada ruang pengampunan. Seperti orang tua selalu membuka ruang pengampunan. Enggak berkata kepada anaknya karena ada salahnya, jangan makan kau, jangan tidur kau. Tapi dikasih makan, diajari sampai anaknya tahu dan mengerti. Dan kalau anaknya masih pulang ke rumah, akan terus dinafkahi dengan segala kebutuhannya. Sampai waktunya, segala bagian daripada orang tuanya menjadi bagiannya. Demikianlah kalau kita dalam seluruh profesi dan situasi, apapun yang saudara alami di negeri jiran ini, harapan kami saudara tetap beribadah, memuji Tuhan, sembahlah Dia. Itu akan menjadi bagian menyenangkan orang tuamu, saudara-saudaramu di seberang, dan mereka akan merasa nyaman sekali mau tidur, akan menyebutkan namamu dalam perjuanganmu,
Kalaupun mereka rindu sebenarnya untuk bertemu dengan Engkau setiap waktu. Saya dengan anak saya sudah menikah. Kami rindu saudaraku selalu. Dia di Medan, kami di Siantar. Tiba-tiba jam 9 malam, ayo kita ke Medan lah. Aku rindu menggendong cucu, aku bilang. Maka tiba-tiba kami berangkat. Kami panggil muda-mudi supaya menemani Teresia di rumah yang kelas 3, saudara, SMA. Maka kami pergi dengan ibu. Kemana papa mama? Kami rindu sama cucu, rindu sama anak yang di Medan. Saudaraku, kami tinggalkan belanjaannya, kami pergi. Saudaraku, demikian sebenarnya kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Bagaimana komunikasi lebih indah lagi ke depan dalam menunjukkan kualitas imanmu. Beribadahlah dan lakukanlah seluruh hal-hal yang baik di mata Tuhan. Saya tidak membawakan firman pengajaran hal-hal mempersembahkan kehidupan hari ini, tetapi hal-hal yang hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya saudara merasa nyaman dan aman hidup di Penang ini, dan perlindungan Tuhan tetap kau rasakan, karena kita adalah umat tebusannya, bangsa pilihannya, gembalaan Tuhan, kekasih hati Tuhan. Seperti Yohanes 15:15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Dia ingin kita selalu dekat dengan dia, karena dia adalah sahabat sejati kita, tempat mengadu dan paling mengerti apa yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Kita